Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melangsungkan kuliah online kita untuk hari Sabtu tanggal 21 Maret. 9:30. Ya, ini real A untuk pengetahuan dasar persinyalan kereta api. Sekarang saya mau lihat partisipan di sini ada 25 orang, berarti 3 orang tidak masuk ya. Saya bakal screen. Berarti saya akan screenshot di awal dan di akhir. Kalaupun yang nggak ada, berarti nasib kalian lah ya. Oke, saya screenshot pertama harga sampai ke Fajar ya. Tadi Fajar. Pasca yang namanya aneh-aneh ya udah. Itu kenapa ada Siraj ganteng? Emang ganteng ya? Iya. Aneh-aneh lu, Rat. Ini Bagas cukup diam. Oke. Hari ini Ajeng mana Ajeng? Hadir, Pak. Itu kok namanya BS tuh Bagas kali tuh. Hah? Video call. Nyalain kameranya, saya pengen lihat. Bentar, Pak, saya pakai kerudung dulu, benar. Yang pada pakai kerudung, oke. Ilham mana? Kamera semua nyala tuh. Pak. Siapa yang udah ada kameranya? Pak. Mana? Nggak kelihatan. Udah, Pak. Oke, Bagas nomor berapa, Gas? Udah berapa, Mbak? Gas nomor berapa, Gas? Bagas Haji. Bawahnya Joko, Oke, Pak. Oke, matiin. Nanti Ya. kelamaan kita yang lain pada muntah. Bapak saya udah nih, Pak. Hah? Ajeng. Saya udah nih, Pak. Belum mandi. Enak aja, bener. Oke, Ajeng matiin. Masih belekan, Pak. Ilham mana Ilham? Hajar, Pak. Pak, saya, Pak. Siapa? Ilham lagi khutbah, Pak. Ilham nggak ada. Siapa lagi? Kalau nggak, Agra nggak kelihatan, mana kameranya? Lagi di bioskop. Mbak. Ini. Andriana Uvalpa hadir, Pak. Ini Andra checklist dulu, Pak. gagal menyimpan tuh ini. Aduh. Andriana Uvalpa hadir. Terus Hadir, Pak. Oke, Pak, saya. Pak, bawahnya, Pak. Hajar. nggak ada kameranya, saya nggak bisa ngeliat. Pak, udah nyala, Pak. Tadi kan saya. Pak, nih, Bang. Mengarah, Pak. Mara mana? Hajar, Pak. Dah. Nggak ada kameranya. Bapak, saya, Pak. Ini Pak, kamera, Pak. Daniel, Pak. Aja, Pak, biar berurutan, Pak. Daniel Iya, lagi boker. Makanya saya bilang, nih mau urutan Ilham nggak ada, Afifah mana Afifah? hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana bukti kameranya nggak ada. Oke, Pak. Nggak ada, Pak. Sabar ya, pakai apa? Ini udah kan, Pak. Bisa satu-satu lah. Mana kameranya? Nyalain satu-satu. Saya nggak ada kamera nggak? Saya absen ya. Ini Pak, saya nyala. Kamera Pak, ada nggak, Pak? Ini Pak Hajar kan nyala, Pak. Nggak ada, nggak nyala, nggak nyampe ke sini. Kalian kan bisa lihat screen saya. Ini saya udah nyalain kamera, Pak. Ini udah nyalain kamera, Pak. Iya. Oke, Silvi. Silvi dari Lombok. Silvi nomor. Oke, Silvi udah. Yang lain mana? Saya, Pak, dan nyalain kamera, Pak, saya, Pak. Hajar, Pak. Ini sini nggak muncul, Pak. Oke, Pak, Sauki. Makanya nggak muncul. Oke, Sauki masuk. Dan nyalain kamera.
Sauki kayak anak terumum. Saiful Pak. Kok kamera gue gak masuk sih? Saiful headsetnya. Yang paling Pakai bawah. CLR. Kok saya nggak masuk sih, Pak? Pak. Saiful Pak. Saya Pak. Pak Sauki udah matiin, berat-beratin bandwidth. Dulu saya masuk gak sih Pak? Ini udah, Pak. Pak Siapa? Fajar nggak masuk sih, Pak? Agra. Nurul. Nggak ada Nurul. Ada Sini Adil, nggak? Pak. Agra, Pak. Daniel, Pak, Daniel. Joro Enggak Mustafa. urut Fajar Pak. nggak masuk. Daniel udah Pak, udah nyala Pak. Mana Daniel kelihatan? Nggak ada. Ada Pak. Pak, saya kan udah nyala, Pak. Nggak ada. Nggak kelihatan. Saiful nyala Pak. Nyalain dulu. Daniel Pak. Nah, Saiful ke rumah. Saiful Pak. Ipul, Pro Gaming. Mana Saiful? Pak, Ade. Saiful Pak. Hah? Gas. Saiful? Oi. Ah, nih. Iya. Apaan? Pak, Pak, Pasca ikut di sini Pak. Hadir, Pak. Bener berani sama. Siapa sampingnya Saiful siapa tuh? Ade. Pasca Udah Pak. nyala nih. Kakaknya pak, kakaknya pak, Kakaknya. Ade Reja. Kandung itu. Hadir, Pak. itu Coklatnya lah. adek Coklatnya kandung sih. pak. Gak ada sini. Udah. Kelamaan. Habis kalian pada ini berat. Ade, Pak, Ade. Udah, ya Ilham nggak ada ya? Absen, Apa Pak. tadi? Ya Allah, Pak, udah nyalain kamera. Hah? Ade, Pak. Ilham ya? Saya udah nyala, Pak. Ilham mati. Ade sudah nyala, Pak. Ilham mati. Doang, Ilham di sini doang. Afifah mana Afifah? Afifah? Hadir Pak. Mana Ade, Pak. Udah matiin am. Ada dari tadi, Pak, nyala, Am, Pak. matiin Sirat mana Sirat? Sirat mana Sirat? Gak ada ya? Ade, Pak, Ade. Sirat gak datang ya? Ade, Pak, Ade. Dari tadi nyala. Pak, kamera saya nggak bisa. Itu cerita. Tapi udah nyala kok. Iya, saya udah nyala, Pak. Kasihan. Hah? Pak, saya belum absen. Makasih, Pak. Fajar mana Fajar? Saya Pak Fajar, Pak. Udah nyala Halo nih, Pak. Fajar. Fajar nomor berapa sih? Di bawahnya Fatia, Pak. Fatia. Bawah. Panas. Bawah lagi, Pak. Nah, itu, Pak. Saiful hadir Pak. Full duru. Uli tadi mana Uli? Iya. Kok Pasca saya pencet? Pasca datang nggak Pasca? Tadi. Ada tadi pak sama abangnya. Kamera tadi ada Pak. Ah, sini Cah. Ya. Kemarin. Dede mana? Gua udah kameranya, Pak. Ini hadir, Pak. Fajar. Caranya? Pak di bawah Anastasia Pak. Uli. Rio. Daniel mak. Pak Anastasia Pak. Daniel Pak. Terus Daniel Pak tuh Pak. Nih, ada gua nih. Ah, gitu dong. Dadah. Alfat Pak. Ajeng mana? Kirim ulang filenya. Buset, udah dikirim tadi. Pak saya belum absen Bapak. Hah? Coba belum di absen? Nurul pak.
Ya Nurul dibelain nih ya sama siapa tuh? Denny. Wah itu Pak kelewat saya. Dia nggak bisa masuk ya? Dia nggak bisa masuk. Pak Pak. error. Kenapa? Pak Andrea Noval Pak. Mohon Ya, maaf. Wifi Pak, tetangga tadi Alfa, terputus. Wah, Rista nih semester ini hadir ini enggak? Hilang-hilang lagi enggak? Ya itu gara-gara novel, Pak. Pak saya Pak. Aduh Aduh, ya itu hadirin Kok dong. gara saya sih? Siapa? Jangan salah. Alfat, ada. Alfat. Hadir Pak, Siraj Pak. Mana Siraj? Filenya bisa ke-download nggak kalian? Kagak Nggak bisa. Bisa lagi Pak. Orang Pak ada Kirim WA Pasca. aja kali ya Pak. Kenapa? Filenya kirim Kenapa? WA kali ya. Kenapa Pasca udah join terus left? Apa? Itu capture tuh. Relock Pak. ya Allah. Relock. Dede nggak hadir ya? Nggak tahu Pak. Nggak ada nongol. Kok Ahong di checklist sama Ahong ada? Apaan? Ntar dulu saya mau lihat. Itu Mana? Ahong Pak, mana? Siraj ganteng Pak, hadir Pak. Siraj ganteng Pak, hadir. Andrea Noval hadir Pak. Ini si Ahong nggak ada Pak. mana? Siraj ganteng Pak, hadir. Coba lihat mukanya, Pak Siraj. itu kan kok di checklist Pak? siapa? Ahok mana sih Ahok? Kagak ada. Jaka. Filenya memang nggak bisa di-download ya? Berisik aja nih. Dea nggak ada ya? Jaka. Jaka tuh Jaka. Siraj Pak, Siraj Pak. Jaka Siraj, suaranya Video mana? call coba, Siraj. Nyalain kamera, Siraj, tolong. Mati. Jovan nggak ada Pak. Mana Jovan? Kagak ada. Hadir, Pak, Apa hadir. checklist? Hadir. Di atas. Hadir, Atas Pak. atas. Hadir Pak. Pak, ini muka saya Pak. Udah, Rat sudah nggak bisa ngomong. Jadi nggak ini tinggal hadir ya, Mario ya. Hadir Pak. Dede juga nggak hadir ya. Masih tidur. Andrea Noval hadir Pak. Galang Satria nggak ada ya. Galang nggak ada ya. Kagak Pak. Pak Burem Pak. Pak filenya kirim WA aja kali ya Pak. Biar bisa dibuka. Dia Bisa di-download. Kalau nggak masukin e-learning. Tapi udah absen belum, Pak? Aduh, lagi ya Allah. Tadi kemana? Tadi panggil, Pak. Gak dipanggil kamu juga ngomong seharusnya, bukan diem aja. Tolong Galih, tolong. Gali ngapain itu Gali? Diam aja. Kali nggak di absen. Padahal dari tadi kamera udah nongol, Pak. Udah ada kali udah jangan baper. Alasan aja Gali. Lu Fajar habis ini langsung cabut ya. Live conversation. Kagak Pak itu sinyalnya Pak dia nggak pakai wifi. Ntar balik lagi. Iya, beneran. Oke lah, kita mulai lah. Capek. Salam TLM. Mulai Pak, mulai. Waduh TLM dulu. Belajar sukses. Tadi TLM udah dipimpin. Ade itu pimpin TLM. Ayo, pimpin. Hayu. Oke, kita absen. hari ini kita bahas tentang evolusi dari sinyalnya. Terus abis itu kita akan sedikit konvensional karena aturan dari saya mau ngajarin untuk CBTC segala macam. Ternyata saya dibilang sama Pak Sumino kalian harus belajar dari mechanical dulu. Ya kalau gitu kita mulai aja. Jadi daripada
kebanyakan nyatet, kita mulai dari gimana sih perubahannya. Ya seperti biasa, itu nanti di slide-nya bisa diklik. Ini sumbernya di YouTube. Bagaimana komunikasi sinyal itu pada zaman dulu dan sekarang. Kita mulai. Kasih tahu saya kalau suaranya nggak keluar ya. Iya, Pak. Aman. Aman ya? Ntar dulu nih. Saya matiin Keluar dulu. Pak, suaranya Pak. Suaranya los. Sinyal. For more than 100 years, communications and signal systems have played a pivotal role in railroad operations. CNS systems have evolved from manual-based methods in the early days to mechanical devices, then to today's electronic systems that are essential for safe and efficient delivery of customers' freight. Jadi sinyal itu udah berubah paling tidak selama 150 tahun ini ada evolusinya yang dimulai dari mechanical, habis itu pada saat ini sudah kebanyakan sudah elektronik, tapi dalam fasenya itu akan dari mechanical, electromechanical, electrical, dan elektronik. In this program, we'll take a look at how communications and signal systems have developed through the years. Ini namanya sinyal wayside. The foundation of any wayside signal system is the track circuit. Early track circuits were DC circuits fed by a primary cell battery on the feed end and a track relay on the opposite end. Jadi wayside dibilangnya sinyal samping itu semua kontrolnya melalui relay. The theory of the DC circuit was that the rails served as the conductive path between the battery and the relay. Jadi pakai DC, relnya akan digunakan sebagai konduktor dan jenisnya itu adalah DC atau arus searah. With the rail car wheels serving to short out or shunt the circuit and drop the track relay to affect track occupancy. Primary cell batteries were generally located in a concrete encasement or vault, sometimes underground. These cells were labor intensive to maintain because they were non-rechargeable and had to be periodically rebuilt. Ini sistemnya ada yang sinyalnya ada yang nggak kedengeran ya? Iya, tadi Pak. suaranya hilang ya? Iya, Pak. Iya, Mbak. Videonya nggak ini. Videonya langsung ke Coba udah, Mbak. Electronic substitutes. kedengeran. In the early days and up to today's modern-day wayside system, insulated joints served to define the limits of the track circuit. Early insulated joint designs featured components that would wear out under heavy traffic conditions. Component replacements were labor-intensive and usually required collaboration of CNS and track maintenance crews. Early track circuits had the added challenge of operating through jointed rail. Each joint required a bond wire, which was very vulnerable to damage from dragging equipment, theft, or vandalism. Ini dia harus ada namanya bond wire, atau biasanya kalau misalnya kalian pun akan menggunakan ini bond wire ini kalau dalam gedung itu kan biasa ada cable tray, ada trunking, itu supaya conductivity-nya tetap mengalir semuanya. Dan masalah untuk grounding itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ujian saya tanya bagaimana untuk meng-ensure dalam track system yang pada fase awal supaya continuity itu bisa berlangsung. Jawabannya pakai bond wire. Oke, lanjut. The 1950s saw the first wide-scale deployment of ribbon rail to replace jointed rail. With ribbon rail deployment came development of the glued joint to replace the high-maintenance predecessor insulated joint. Today's glue joints in ribbon rail territory require very little or no maintenance between rail replacement cycles.
fixture of all early wayside signal systems is the wayside pole line. These pole lines carried circuits for several essential functions, including signal control circuits, dispatcher code lines, and AC power. Some pole lines also carried communication circuits needed for VHF Ini kok kepencet ya? radio base stations, telephones, telegraph, and teletype. Pole lines presented formidable maintenance challenges, especially during inclement weather, which often resulted in broken poles, cross arms, and line wires. Maintaining the pole lines in remote areas where there were no roads required vehicles that could operate on the rail. For many years, railroads used motor. Error ya? Iya, Pak. Kalau error, kalau misalnya kayak tadi mati, langsung pada teriak ya. Kasih tahu saya. Ini enggak? Siapa? Elimination of pole lines. By the 1980s, NS had stepped up this effort and was eliminating hundreds of miles per year, with this being done by installing electronic track circuits and burying cables for code line, switch protection, and AC power. Later, the use of wireless systems and audio overlay equipment eliminated the need for much of the buried cable. As signal pole lines were being eliminated, modernizations in the communications area were similarly done to eliminate communication pole lines. The most prominent example of these modernizations was Norfolk Southern's installation of a private microwave network in the 1960s and 1970s, designed to provide transport of voice and data for VHF radio, code lines, telephones, and fax machines. Today's microwave network on NS has 440 stations, covering almost... Aduh, sebentar. Ini ada Kamus. Pak. Ya, ini saya tahu. Ini berisik banget ya. Saya harus pindah ruangan lagi. Peace. Aduh, coba. Ya mudah-mudahan nggak begitu kedengeran ini. Halo? Halo. Oke. Halo. As the methods of conveying wayside signal aspects have advanced, Nggak kedengeran lagi. Nggak ada suara ya, Pak? Aduh. Macet, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Error. Oh. Alfat. Nge-lag nih, nge-lag. Yang buka YouTube, close dulu dong. Alfat nok.
Last wayside signals were ball signals, which were later succeeded by banjo signals. After a short time, banjo signals gave way to semaphore signals, which became fixtures on most railroads for many years. By the 1950s, many railroads began replacing semaphore signals due to their comparatively high maintenance costs. Depending on railroad preference, semaphore signals were replaced by either searchlight, position light, or color light signals. Color light signals, which have been in use for many years in some areas on NS, was established as the standard wayside signal for all of NS over 10 years ago. One of the most critical functions that CNS performs for the railroad is done at highway rail grade crossings where CNS systems warn motorists and pedestrians of oncoming trains. Warning systems have come a long way since the days when crossing watchmen used a handheld stop sign to warn motorists of approaching trains. Later, handheld stop signs were replaced by manually operated gates and lights. Kasihan banget ya, zaman The dulu watchmen masih raised pakai and lowered sinyal the gates tangan. either manually Udah diganti. or electrically from a shelter adjacent to the crossing. The advent of DC trackers used to detect approaching trains led to a major evolution in warning systems, automatically controlled gates and lights. DC track circuits were replaced by motion detection systems, which included the important timeout feature, which permitted the warning devices to deactivate if an oncoming train. Jadi udah capek-capek pertama pakai konduktor, pakai relay, terus sampai itu signalnya pakai tangan. Habis tangan ya berevolusi lagi udah pakai motion detector sensor. Ya kalau di Indonesia saya nggak tahu udah sampai se-advance apa, nanti kita akan bahas di kuliah-kuliah selanjutnya. Kepencet ya? Sampai mana? Was used until the mid-1980s. Soon, technology advances in crossing approach circuit. The final step in grade crossing circuitry evolution is today's grade crossing predictor units, which provide constant warning time to motorists regardless of the speed of an approaching train. Jadi kalau udah semakin advance kita bisa tahu juga dari control stationnya kecepatan keretanya tuh berapa. Jadi semua akan mengasih sinyal kapan itu gate-nya bisa tutup dan kapan kita bisa ngasih sinyalnya lampu pada kendaraan lain yang pada cross intersection untuk berhenti. In the early years, high-density train movements through congested track configurations involved use of on-the-ground personnel or switch tenders, whose task was to manually line switches and use flags as signals for trains to indicate when it was safe to proceed. Nah ini yang kemarin kita omongin, pada zaman dulu masih pakai sinyal dari tangan, pakai bendera, terus kalau ganti trek keretanya harus pakai manual. Ya tapi saya tidak mengharapkan mahasiswa saya lulus cuma jadi signalman kayak gitu, buat apa? Mendingan yang ngontrol kan. These manual operations were slow, inefficient, and subject to human error. Tuh kayak bayangin Sirat lagi gitu, sini cewek datang, terus Mario datang bawa cewek gitu kan. Iya Pak. Signals operated by the switch tender represented some improvement, but did not address most of the safety-related vulnerabilities of a manual operation. The first major breakthrough in signal system safety was the development of interlocking systems. The earliest interlockings involved switches and signals that were mechanically operated and locked. Tuh, itu interlockingnya pada saat dulu masih mechanical dan dilakukan secara manual pakai tangan. Soon, technology advances led to electromechanical designs. Nah, terus naik ke electromechanical, udah ada sinyal listriknya tapi masih pakai tangan, digerakkan sama manusia. By electrical or all-relay designs that came into use in the late 1920s. All-relay interlockings opened the door. Jadi kalau misalnya orang nanya, kapan sih kita masih pakai electromechanical? Di US itu pakai electromechanical itu tahun sekitar 1920 akhir. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita masih melakukan pakai electromechanical, bayangin ya kunonya tuh kita berapa lama gitu. For use of interlockings that could be remotely controlled by an operator or dispatcher located many hundreds of miles away. Shortly after their introduction, all-relay interlockings gained wide acceptance and became the standard that was employed on most railroads for over 50 years. The standard was used until the mid-1980s
at which time solid-state systems were introduced. Solid-state systems permitted elimination of all but a few of the relays customarily required at an interlocking location. Today, solid-state systems are the established standard for wayside signal interlockings and control points. There has been considerable evolution as well in systems and equipment designed to perform inspections of cars and locomotives while moving on the railroad. For most of the railroad history, inspection of rolling stock for defects was performed at yard locations or on line of road by train crews and employees stationed or working at trackside. The most common type of rolling stock defect is an overheated wheel bearing, which is called a hop bearing or hop box. Historically, train crews detected hop boxes by their telltale smoke. The disadvantage to this method of detection was a smoking wheel bearing usually meant that a serious problem existed that required immediate stopping of the train to prevent its derailment. Development of waste itu menunjukkan kenapa wheel bearing itu juga perlu di-maintain. Kalau misalnya wheel bearingnya tidak di-maintain, tadi kita bisa ngelihat akan ada kejadian keretanya mencong, jatuh, satu gerbong jatuh, gerbong lainnya ketarik. Jadi ini merupakan komponen yang harus serius di-maintain dan diperhatikan. Apa tadi Pak namanya Pak? side detection system. Namanya wheel bearing. Wheel bearing. Ya. Oke Pak. Systems represented a significant improvement over previous human detection methods. Beginning in the early 1960s, hot box detection equipment was installed at trackside locations whose function was to measure wheel bearing temperature and indicate an alarm condition if a... Jadi kalau manual itu kan dikontrol oleh manusia. Sekarang kita dipasangin bentuk seperti ini adalah sensor untuk ngecek berapakah suhu dari wheel bearing itu. Jadi kalau misalnya suhunya udah semakin panas, dia akan ngasih sinyal pada saat kereta sudah nyampe, itu harus dilakukan maintenance. Predetermined heat threshold is exceeded. Early on, notification of alarms to train crews was done from locations such as interlocking towers, dispatch centers, or system-wide worn bearing monitoring centers. When cabooses were eliminated in the early 1980s, synthesized voice capability was added to hotbox systems, enabling heat alarms to be transmitted directly to train crews. Nah, sistem yang ini dimulai sekitar tahun 1980-an. Jadi nanti kalau misalnya jadi ini udah pakai monitoring dimulai jarak jauh, dan kalau kalian lagi mampir contoh ke depo kereta api ke Manggarai atau kemana, tanya sistemnya masih pakai seperti apa. Di situ kita akan bisa menganalisa berapa jauh kita ketinggalan dan berapa banyak kita harus improve untuk negara kita tercinta ini. Today, Norfolk Southern employs more than 1,000 hotbox detectors, with nearly all augmented with a device to detect dragging equipment. Dragging equipment detector designs have themselves evolved from early versions which featured breakaway paddles. Also in recent years, NS has installed a number of wheel impact load or wild detector systems at strategic locations, capable of detecting flat wheels and imbalanced loads on passing rolling stock. Nah, tadi ngelihat kan ada yang patah. Iya, ada yang patah. Nah, ini peralatan ini sinyalnya untuk melihat berapa keseimbangan dari rolling stock itu sendiri. Jadi kalau tidak seimbang, dia akan miring ke kiri atau ke kanan, makanya dia akan patah. Jadi sebenarnya itu masih electromechanical. Bukan electrical, tapi dia ya betul, Mas, electromechanical. Jadi masih ada switch yang terpatahkan secara mechanical, dan itu akan men-trigger dari relaynya atau ngasih sinyal bahwa kereta atau rolling stock yang sedang berjalan terjadi ketidakseimbangan. Pertama itu ketidakseimbangannya bukan hanya dari bebannya, tapi juga bisa kecepatannya terlalu tinggi, dan juga bisa dari peralatan itu sendiri atau yang tadi wheeling gear-nya
sudah tidak bagus. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk komunikasinya. From the beginning, there has been a need for effective and reliable communication between train crews, roadway workers, and dispatchers. In the early days of railroading, before radios were used for communication, railroad workers used wayside telephones, or in the case of train crew communications. Jadi zaman dulu kan wireless belum ada, jadi semua petugas keretanya masih pakai telepon. Ya, ini boleh jalan nggak? Itu diteleponin satu-satu, kebayang ribetnya kayak gimana kalau untuk sistem rel yang kompleks. Hand signals. The earliest form of onboard railroad radios were actually telephones, which utilized a wayside pole line as an antenna along with a large roof-mounted antenna. Jadi dia ada pole-nya, ada tiang yang mengalirkan kabel telepon. Ini kayak bom kar aja. Jadi dia tiang antenanya itu nyambung ke kabel telepon selama perjalanan. Ya sangat tidak efektif, boros material karena kan kabel itu biasanya memakai konduktor dari tembaga. Halo? Ada ya? Halo. Tadi saya sempat halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu saya siapa yang berkokok tuh? On the locomotives and crews. And widespread use of railroad radios has drastically changed the way that railroad workers perform their jobs. Ini udah pakai wireless, mulai pakai antena, walkie-talkie. Prior to track warrants, movement authorities were by train order delivered to train crews at terminals or on line of road. On line of road, station agents and operators stood beside the tracks and handed train orders up to engineers and conductors as trains passed. Tuh, jadi sampai suratnya itu mesti dipakai kayak pakai raket untuk ngasih tahu ordernya keretanya harus kemana. Halo? Halo? Itu surat, Pak. Dia order task. Jadi misalnya kereta ini dalam perjalanan rute misalkan dari Jakarta Surabaya. Tapi railway operator ngasih tahu, oh kamu ganti jangan lewat Cirebon, kamu mungkin harus lewat selatan. Itu dikasih ordernya seperti ini pada zaman dulu. Sometimes train orders were placed in stands at trackside that were high enough for train crews to reach. Early on, telegraph was used to transmit train orders to outlying stations, Habis itu pakai which very often was a slow and tedious process. Later, telegraph was replaced by wireline voice systems that still required line-side operators to copy and deliver train orders. Udah pakai telepon. In later years, train orders were delivered directly to trains via voice radio, a practice that continues today, but with the use of track warrant for movement authority instead of train orders. Widespread use of voice radios for transmission of movement and work authorities issued on demand quickly and safely has added tremendous flexibility to railroad operations. In addition to improving safety and operating efficiency, CNS technology has played a key role in improving service to our customers. For example, development of car tracking systems has improved the timeliness and accuracy of car movement information, and at the same time has improved customer billing accuracy. Jadi kenapa teknologi ini selalu diimprove? Karena kalau kita masih bergantung kepada human, itu akan memakan banyak waktu. Jadi cara menaikkan efisiensinya adalah dengan menggunakan kemajuan teknologi dari segi operatornya dan dari segi trainnya. Jadi bukan hanya untuk operator aja, tapi untuk kebaikan juga dari para customer, keuntungan dari customer yang udah membayar. Misalnya delivery-nya akan menjadi lebih cepat, penumpangnya nyampe lebih cepat, ya. At one time, movement of freight cars was tracked manually, generally by clerks whose job was to write down car numbers on passing trains. In the late 1960s, railroad deployed automatic car identification, or ACI systems, that used optical means to automatically record car initials and numbers on passing trains and transmit. Nah, ini cara ngedeteksinya pada dulu masih pakai optik. Jadi ada bisa terlihat ada patternnya. Jadi dia di record kayak QR code gitu. Oh, ini kereta ini sudah lewat.
Jadi daripada dicatat manual, udah dimasukin ke mulai secara elektronik. Transmit that data to a central computer for processing. However, by the late 1970s, problems experienced with consistent reading of car-borne ACI tags resulted in the industry abandoning this technology, only to revive the effort a few years later with the deployment of radio frequency identification, or RFID technology. The industry adopted RFID technology in the mid-1980s and coined the term automatic equipment identification. Nah, dari optical udah memakai ke RFID. Or AEI to its use. Upon adoption, the industry followed up with an effort to install AEI tags on the entire North American freight car fleet. Today on Norfolk Southern, more than 650 AEI tag readers provide timely car movement information to NS applications and customers. CNS is the heart and soul of modern process control systems employed at NS's hump yards. This has not always been the case. The earliest hump yards utilized hump riders, who rode each car down the hump into its assigned class track, utilizing the car's handbrake to slow the car to its required speed. Later, retarders were installed to slow down cars rolling down the hump, with these retarders controlled by a car retarder operator, or CRO, who manually regulated the exit speeds of humped cars. Car stop retarders are another example of where CNS equipment was employed. Ada yang tahu hump yard buat apa? Nggak tahu, Pak. Hump yard itu adalah bahasa Indonesianya polisi tidur buat kereta. Oh. Jadi kalau dia lagi mau interlocking ya, itu dulu kan tabrakan, dar kencang. Jadi hump yard-nya pertama kali polisi tidurnya dinaik turuninnya masih pakai manual. Jadi untuk memperlambat, ingat ya kalau saya tanya di kuis atau di ujian, apakah guna hump yard? Hump yard. Ingat aja polisi tidur. Untuk memperlambat laju kereta. Oh. Pak, itu sampai sekarang ada nggak sih, Pak? Harusnya ada dong. Itu di Amerika ya, Pak? Itu di Amerika. Kalau kita mungkin masih ngontrolnya secara manual ya udah lambatin keretanya gitu. Tapi kalau kalian perlu melihat hump yard ini bukan di stasiun, tapi lebih ke depo. Ke depot kereta. Pak, ada fotonya nggak? Kalau di Singapura, kalau di Singapura gimana, Pak? Itu tadi kan ada di slide beberapa ininya mana ya? Nih, ini cuma kayak buat nahan dari bearing keretanya. Kuningnya, Pak? Ini nih. Oh, itu. Ya, berarti bentuknya kayak V gitu ya, Pak? Betul. Cat lagi. Itu yang pasang lagu Indonesia Raya siapa itu? Nggak tahu, Pak. Saya nggak masang. Tahu, Pak. Saya masangnya kalau jam 4 pagi. Oh, ini kok error ya? Ntar lu, ini ada error nih. Iya, Pak. Ntar lu ya, error. This has not always been the case. The earliest hump yards utilized hump riders, who rode each car down the hump into its assigned class track, utilizing the car's handbrake to slow the car. Itu pada awalnya mereka ada orang yang naik di atas rolling stocknya untuk bikin lajunya itu lebih lambat. Tadi di slide sebelumnya mana nih yang ada di atas? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya lihat, Pak. Lihat ya. Iya, Pak. Ini nih orangnya. Ya sekarang tanya kenapa pada zaman dulu kayak gitu ya, karena kan ya nggak ada masinis ya, cuma gerbong biasa doang kan, malah gerbong barang aja itu, bawa batu bara pada zaman dulu. Who rode each car down the hump into its assigned class track, dia di sini. Utilizing the car's handbrake to slow the car to its required speed. Later,
retarders were installed to slow down cars rolling down the hump. Nah nih, With these retarders controlled by a car retarder operator, or CRO, who manually regulated the exit speeds of humped cars. Car stop retarders are another example of where CNS equipment was employed to transform what used to be a totally manual operation. Before the advent of car stop or skate retarders at the exit end of class tracks, yard employees utilized hand skates for this function. These hand skates were manually placed on the rail and were used to stop the car prior to following the yard lead. Application of hand skates was very labor intensive, as it required manual placement prior to humping. nah nih ada stoppernya, ditaruh di atas rel. Itu asal geletakinnya, Pak? Itu ditaruh biasa doang, digeletakin, ditaruh supaya kalau di depo buat parkir berhenti. Tapi karena memakai teknologi ini pada zaman dulu, labor cost-nya tinggi karena dibutuhkan banyak pegawai atau staff untuk naruh ini. Stopper. Oke, saya lanjutin. Manual removal prior to pulling of the track. On Norfolk Southern, sophisticated computer control systems are now employed at all hump yards. These systems are integrated with remote control locomotives and other systems to maximize safety and efficiency of the humping operation. Today, we try to capture the tremendous evolution of CNS systems to constantly improve safety and efficiency for railroad operations. This evolution has been driven by technological changes and a continuous focus on improvement. Undoubtedly, many more innovations and improvements will come in future years. At Norfolk Southern, we will always be looking for ways to improve railroad operations in the way we perform our tasks. Oke, itu evolusi sinyalnya. Kita lanjutkan. Kok nggak mau ya? Pak, tapi di Indonesia masih banyak yang sinyal mekanik kan ya, Pak? Masih banyak. Makanya Pak Sumino bilang ke saya, anak-anak juga jangan lupa diajarkan sinyal mekanik. Karena dibandingkan sama negara tetangga, Indonesia kan dalam perkembangannya kita bagaimana mengoptimisasi sistem yang ada. Sedangkan negara-negara tetangga yang lambat berkembang, contohnya seperti Singapura. Polisi dari Singapura itu dia selalu kalau membangun apakah teknologi yang paling up to date pada saat ini dan itu diaplikasikan. Kalau di Indonesia, sistemnya besar, negara kita besar, kalau gini kita mesti upgrading. Terus kalau misalnya semuanya pakai digital, berarti kita kekurangan tenaga kerja. Walaupun saya dalam point of view itu kurang setuju ya, karena tenaga kerjanya bisa dijadikan controller ya digital atau operator digital. Oke. Ini klasifikasinya. Jadi pada saat itu dulu pakai mechanical, terus kita naik ke electromechanical, terus kita ke electrical, terus electrical elektronik, yang future-nya adalah smart system atau udah pakai cloud. Saya akan tunjukkan yang udah pakai cloud kayak gimana. Ini adalah Thales. Nih, simbolnya di sini Thales. Thales itu salah satu signaling company yang terkenal di dunia. Dia ada di airport. Dia ada di F1. F1 tuh pakai signaling system dari Thales. Nah, kamu bayangkan dengan kecepatan tinggi data dari mobil-mobil F1 itu harus dipantau secara real time. Jadi terbayang advance-nya bagaimana pada sistem Thales ini. Dan di kereta pastinya untuk high speed rail itu juga memakai salah satunya adalah Thales. Mungkin berarti masih prospek ya, Pak? Ini udah ada sebagian, nanti saya akan jelaskan. Cuma saya ingat pertanyaan dari Galih dan Pak Sumino sendiri juga tanya ke saya, apakah saya itu European minded? Ya saya memang karena terbiasa lias dengan teknologi Eropa dan Amerika. Kalau untuk yang Jepang nanti kita akan bahas pada kuliah-kuliah selanjutnya. Karena saya terbiasanya sama Eropa, jadi saya ajarin ke kalian ilmu saya yang dari Eropa dulu, Eropa dan Amerika dulu. Oke, saya lanjutkan.
Ini skenario untuk tahun Talis 2033. 2033. It's nice to have you here again. Oh, Daddy, you know how it is. My studies and the long distance. This is where we... Ini mengasih tahu bahwa ya pada zaman dulu sampai sekarang apa yang kita sedang lakukan juga kita pakai ada evolusi dari teknologi. Jadi dia dulu sama bapaknya cuma main duduk di taman, semuanya masih biasa aja. Tapi sekarang kalau tanya kuliah gimana, kuliahnya pakai long distance. Ataupun kita sekarang juga lagi pakai e-learning. Tapi kalau misalnya yang pacaran long distance, saya nggak tahu sih pakainya gimana itu. Pakainya WA, Pak. Always used to sit. And watch the trains go by. I wonder if things will ever change here. Of course, for us at Talis, the horizon is just the beginning. Just imagine, this is the year 2033. Sekarang bagaimana persimpangan yang zaman dulu seperti ini akan berubah di tahun 2033. The entire railway system is networked and intelligent, and all the data and information is processed in a cloud. You mean? Jadi bukan pakai server biasa lagi, tapi sudah semuanya pakai cloud system di internet. Like how I make my photos available to my friends? A lot like that. Only this cloud automatically controls the entire train system. Then the dispatcher could control all traffic from his tablet while enjoying the sun outside instead of sitting in a railway signal box. Nah itu Gali kalau misalnya mau jadi operator di masa depan, tinggal duduk di taman ya kan sambil lihat pakai tablet yang kontrolnya udah bisa sampai seperti itu. Theoretically. Pak, nggak ada suaraan, Pak. Apa nggak kedengeran ya? Suaranya hilang, Pak. Iya, Pak. Habis ngomongin Gali langsung suaranya hilang gimana, Li? Gali. Ini bukan rezeki. Gali kemana, Gali? Tidur. Gali main CS nih kayaknya dia. Gue lagi berisik nih. Ada yang mana nih ya? Bahaya tuh. Itu yang lagi main lagu Indonesia Raya itu. Sensors would locate and direct every train. Nah, jadi lokasinya real time-nya bukan hanya pakai sensor-sensor biasa. Tapi tahun 2033 lokasinya udah pakai GPS dan dimonitor langsung dengan satelit. And the trains would find their way automatically. Exactly. And thanks to the networking, even more is possible. Each train would automatically adjust its speed to the given situation on the line. Jadi kalau misalnya line-nya padat, trainnya itu bisa mikir ada AI-nya. Dia bisa milih jalur sendiri yang dipantau dengan GPS. Habis itu dia ada cruise control-nya dan dia akan menjaga jarak atau headway dengan kereta yang di depannya secara otomatis. The train would monitor whether or not it is complete and would immediately detect if something is wrong. And what does that mean in practical terms? Well, you see, many of the traditional array elements could be done away with. And what about the railway switches? Will they still be around? Of course. But in the future, they'll be standalone and self-sufficient. Nah, railway switch-nya masih ada nggak? Jawabannya iya. Tapi listriknya itu sudah stand alone sendiri dan akan pakai renewable energy. Jadi akan save cost untuk para operator. They'll save not just energy, but the expensive cabling as well. Dan masih ingat, kalau udah stand alone, bagusnya apa? Dia akan mengurangi kabel. Ya, sekarang ini kan sistemnya murah, tapi equipment atau peralatan atau kabelnya itu yang mahal. Kamu bayangin berapa ratus atau berapa ribu kilometer yang diperlukan untuk narik kabel dari ujung ke ujung. Itu udah nggak pakai kabel lagi, semuanya wireless. Pak, berarti SDM-nya bisa berkurang ya, Pak ya? SDM-nya bisa berkurang, tapi SDM-nya kan digunakan sebagai controller. Iya. Ya, sebagai controller. Nggak perlu dipertimbangkan. Mungkin kalau misalnya
biasanya satu shift ada 2 orang sepanjang hari, atau mau pakai 3 shift nonstop, kita cuma perlu taruh berapa orang doang, mungkin 2 orang, shift pagi, siang. Kalau ada trouble baru dia turun ke lapangan. Or in a movie that there used to be track walkers. They haven't been around for a long time. In the world of the future. Jadi ditanya, anaknya nanya ke bapaknya, apakah track walkersnya masih ada nggak sih di tahun 2033? Bapaknya cuma ketawa bilang, oh mereka udah nggak ada sejak lama karena dari kemajuan teknologi. Kita lanjutin. The entire track system, including the railway switches, will be maintenance optimized. Sensors will continually transmit their current condition to a maintenance and service center. So preventive maintenance will be possible before anything even happens. Jadi kalau sekarang track walk itu gunanya buat apa? Kalau ada masalah baru turun. Atau dia mencoba melakukan preventive maintenance. Sedangkan di future, kalau sudah ada dengan signaling itu, dia sudah mendetek, oh ada korosi atau track elemennya itu. Yang dilakukan sama track walkers hanya preventive maintenance. Kalau misalnya dia masih melakukan pada saat breakout, berarti preventive maintenance-nya itu gagal. A kind of preventive screening of the railway switches, so to speak. To optimize the reliability and availability of the lines. Nah, jadi track worker itu kita di future akan berubahnya menjadi apa? Dokter kereta. Itu suatu profesi yang sangat menarik. Dia akan menganalisa apakah ada 2 item. Satu, availability. Availability adalah ketersediaan. Kedua adalah reliability, ketahanan. Jadi harus available dan reliable. Dicatat ya, available and reliable ya. This way, our clients can plan their work better. Not bad, the things you people are coming up with at Thales. And that's not all, by any means. In the not-too-distant future, there will be a trading floor, an exchange, on which the usage rights of the lines will be traded. And like on any other trading floor, the law of supply and demand will ensure a fair price and optimal capacity utilization. Ini sangat menarik. Pada saat ini, orang biasanya trading apa? Forex. Terus habis itu, kalau indeks saham, misalnya indeks harga saham gabungan Indonesia, kalau Amerika ada SP 500, ada Hang Seng untuk Hong Kong, ada Nikkei untuk Jepang. Tapi in the future, karena sistemnya sudah termonitor dengan baik, tradingnya itu operator itu akan ngumpul mau track mana yang dipakai. Jadi untuk bagaimana mengoptimalkan, misalnya kalau dari JNE mau pakai track nomor sekian, ya karena dia pada express. Kalau misalnya yang regular, ya udah muter jauh nggak apa-apa. Dan orang berlomba-lomba untuk itu. Trading jalur kereta itu sangat menarik. Dan itu bisa menjadi profesi baru. Sekarang 2020, 13 tahun lagi. Kalau kamu ahli dalam menentukan jalur, terus untuk maintenance kamu juga datanya, kamu bisa jadi trader untuk jalur kereta. And all that will be possible thanks to Thales? Yes. We supply the systems which make flexible transport planning and management possible in real time. For example, if a rail operator has rail capacity available, they can simply offer that space to another party. The 2 trains will then be virtually and invisibly coupled on an electronic drawbar. Jadi misalkan nanti ada banyak rail operator. Kalau satu punya PT LRT, yang satu mungkin punya adikarya. Kalau ada trouble, itu bisa exchange. Ataupun yang satu punya KAI jalurnya udah kepisah-pisah, mungkin KAI untuk yang daerah Jawa Barat, Tangerang, Banten. Mungkin ada operator lagi, anggap aja operator Gali. Gali bilang, oh, jalur saya lagi kosong nih, keretanya nggak padat.
kebetulan lancar, bisa di-offer enggak? Pakai aja, bayar. Sama kayak provider yang meminjamkan frekuensi. Provider telekomunikasi ya. And appear as a single train. A ride-sharing agency for trains. That's brilliant. Smart. And what about me? The rail passenger. What does the future hold for me? Imagine that you come to visit me here 20 years from now. By then, every means of transport will be networked with each other on Thales systems. Then it won't matter at all where or how I book my trip. Cool thing, Daddy. You're right. The horizon is just the beginning. You really have some big plans. And we'll accomplish them. With passion and ingenuity, we're shaping tomorrow, today. Ya, kalau buat passengernya atau penumpangnya, itu sekarang sih sudah ada di Indonesia. Ya kayak kita pakai Traveloka, kita pakai Google Map, mau pakai jalur yang mana untuk lebih cepat lagi. Cuma bayangkan ini suatu interkoneksi antara negara. Contohnya dari Singapura itu kan mereka lagi bikin high speed rail antara Singapura ke Thailand, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Thailand sudah kerjasama nyambung ke Myanmar, ke Vietnam, dan pastinya ke Cina. Jadi mungkin pada saat 13 tahun lagi, kalau kita memperbolehkan rail system connect dari Singapura, nyambung ke Batam, terus ke Sumatera, sampai ke Jakarta, kamu bisa ke Cina atau ke Eropa dengan pakai rail. Itu sangat menarik. Apakah kamu mau ke Eropanya lewat Cinanya, lewat Vietnam dulu, atau kamu mau dari Singapura, Thailand, Myanmar, terus ke India, baru naik ke atas, itu bisa. Pak, tapi kan ini kan skenario 2033 ini kan buat di Europe atau di luar kan, Pak, di Amerika gitu. Nah kalau di Indonesia gitu ya kan ya bukannya pesimis tapi kan nggak mungkin 2033 ya Pak. Indonesia ya betul, Indonesia akan lebih lama karena secara demografi dan secara topografi kita berbeda. Kita kan arkipelago. Nanti kita bahas. Tapi hal itu pembangunan infrastrukturnya, seluruh proyek infrastruktur yang paling mahal adalah proyek transportasi. Bukan hanya kereta, jalan tol. Tapi kalau jalan tol itu balik modalnya cepat. Kenapa transportasi kalau tidak ada namanya tipping itu atau bantuan pemerintah, itu pasti rugi. Jadi kalau misalkan proyek LRT itu sampai sekarang masih bergantung pada subsidi dari pemerintah. Kalau nggak rugi. Sampai nanti grafik penumpangnya itu sudah semakin naik, baru dia akan mulai berjalan. ROI-nya nggak tahu akan. Tapi kalau sudah berjalan, kenapa sangat untung? Karena murah. Kamu bisa mengangkut bahan-bahan industri, kirim misalnya dari pertambangan mana, kirim untuk ke pengolahannya, itu murah dibandingkan dengan pakai jalan darat biasa ataupun udara. Ya, kalau Indonesia ditanya harga tadi, bagaimana sih kita bisa nyambunginnya? Paling ya kalau kita mau nyambung sampai ke Cina, itu harus connect antara Sumatera, Jawa, Bali, itu Batam, itu pulau-pulau yang di bawah sampai Bali, Nusa Tenggara itu mungkin bisa. Tapi gimana cara menghubungkan ke Sulawesi dan ke Kalimantan itu akan sangat sulit. Tapi perkembangannya bagaimana? Kalimantan itu kan terkoneksi dengan Malaysia. Itu bisa. Mungkin Kalimantan bisa mulai duluan kali ya Pak? Ya Kalimantan bisa mulai duluan karena sistemnya masih lebih awal. Tapi kalau di Pulau Jawa, bagaimana untuk mengefisiensikan? Saya rasa idenya dari Pak Mino pakai multi gate system. Jadi gate-nya itu bisa diatur
tergantung lebar relnya mau kayak gimana. Itu saya rasa itu lebih optimum untuk menggunakan apa yang ada. Oke, saya lanjutkan. Yuk, Pak. Ya, seperti saya bilangin, ini kita back to basic, sangat membosankan. Tapi tetap saya harus ngajarin kalian. Oke? Ini signaling operation in railway system. Oke, kita akan belajar sekilas tentang sinyal mechanical, sinyal electrical, sistem sinyalnya bagaimana, log signaling, problemnya apa aja, terus ada rostering atau scheduling, terus ada crossing dan switches. Oke. Kenapa? Rostering apa, Pak? Rostering itu schedule. Jadi kalau orang Inggris itu kalau misalnya, how do you get your rostering? Jadi dia nanya schedule kamu gimana? Siapa yang jaga? Siapa yang libur? Kalau American biasanya how about the schedule system? Itu permainan kata-kata ya, Pak? Ya itu kayak kamu bahasa Sunda sama bahasa Jawa aja udah. Oh iya. Atos itu bisa udah, bisa juga atos itu keras kan? Oh, jadi roasting itu bahasa daerah, Pak? Bukan gitu dong. Lebih ke aksen sebenarnya. Siapa itu ngomong? Parah. Yain aja deh. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Jadi menjawab pertanyaan minggu lalu, apakah sinyal, dalam terminologi kita sinyal adalah suatu peralatan mekanikal atau peralatan elektrikal yang didirikan sepanjang rel kereta api untuk menyampaikan informasi yang menunjukkan kondisi dari trek udah sampai mana, sampai ke trek yang ada di depan kepada kereta ataupun masinis. Ya, engine driver itu masinis. Ya, masinis. Nah, drivernya itu atau masinisnya akan menginterpretasikan sinyal, indikasinya, dan melakukan aksi yang sudah ditentukan. Oke, saya bagi ini ada mechanical, electrical, sama cap signal. Apa itu? Nanti kita lanjutkan. Nah, ini mechanical signal. Ini contohnya dari yang semafor. Kalian saya rasa udah pernah mempelajari di mata kuliah lain. Ya, ini cuma menandakan apakah kereta itu, atau dibilangnya ini semafor signal, itu untuk kereta itu jalan atau stop. Terus juga menunjukkan berapa jaraknya. Dan ngasih tahu kalau misalnya betul-betul clear, maka kereta bisa menambah kecepatan. Oke? Oke. Electrical signal. Ya, ini udah pakai lampu lah. Kalau merah berhenti, kalau misalnya hijau jalan, kuning hati-hati. Jadi ini lebih advance sedikit saja. Kok nggak mau jalannya? Nah, ini tipikalnya. Jadi ada beberapa aspek. Ada yang cuma pakai kuning sama merah. Ada pakai tipikalnya hijau, kuning, merah. Ada mau pakai 4.
udah ada kuningnya 2 kali di sini. Tapi kalau di Indonesia kayaknya tidak sekompleks itu. Jadi digunakan untuk apa aja? Untuk persimpangan, junction, untuk rute indikatornya. Terus ini flashing yellow aspect itu untuk kehati-hatian. Ada lagi positioning light. Juga ada rail yang kalau ada maintenance itu rail not in use. Aduh, ini orang renovasi mengganggu banget ya. Bunyi terus. Kencang nggak bunyinya sana? Kenceng, Pak. Kenceng. Iya. Lumayan, Pak, lumayan. Iya, ini mengganggu banget nih. Ini color light signal, ini sambungan dari sebelumnya. Ya, ini ada cuma satu, contohnya satu green light. Ini kalian tinggal baca sendiri aja. Jadi ada lagi green sama kuningnya jalan ini cuma hanya untuk pengetahuan aja. Ini hampir sama. Ini kalau misalnya red ya berhenti udah jelas ya. Kalau misalnya udah biasa tahu lah traffic light itu bagaimana. Ini ada yang pakai white light. Sun itu untuk memperlambat, ada blue light. Nah, signaling system. Ada satu sebagai operating device, peralatan operasi, dan ada peralatan equipment. Jadi kalau misalnya operating device itu ada mechanical itu untuk leveler, biasanya dia kan untuk ganti tracknya. Terus ada electrical, rotary switch, push button, mouse, video itu virtual design unit. Terus ada mechanical pointing, block bar, ada hybrid itu electrical, pakai electrical, mechanical, dan electrical switch. Nah, medianya kalau mechanical itu pakai wire. Jadi kayak kamu kalau narik switch, kabelnya ketarik, relnya pindah gitu. Yang tadi yang bone wire, Pak. Enggak, bukan bone wire. Kayak yang kamu buat mindahin, kamu narik switch, terus kabelnya ketarik. Kayak kamu bayangin kamu sama Bagas pegang kabel di dua sisi. Kamu narik Bagas, Bagas kan ketarik kan, berarti switchnya kepindah, gitu loh. Oh. Jadi kalau gambarkannya mungkin misalkan di sini ada track. Aduh, saya gambarnya kurang bagus nih. Ya mungkin track. Pak. Ya udah ini bisa ditarik. Di sini ada lever. Jadi kalau ini ketarik track, ini maka kita akan pindah ke sini. Ini akan pindah ke sini, yang track ini pindah ke sini. Itu sangat manual sekali sih. Iya. Wesel kali, wesel. Iya. Ya. Nah, kalau electrical, dia ada ada quad cable, maksudnya kabel isi 4, signaling cable, power cable, dan pakai fiber optik. Nah, ini contohnya quad cable. Perhatikan di sini, karena kabel kita kan harus tahan lama ya. Dia tahan cuaca. Ini gantinya gimana sih? Oke, ini di kiri itu menunjukkan berapa core. Nah, core-nya itu di sini nih. 1, 2, 3, 4. Ini ada satu loh ya. PTA 23. Berarti dia lebarnya 37 di sini. Tapi dia pakai 20, isi 23 nggak ada ya. 1. Beratnya per kilometer itu 1,5 ton. Ini jarang dipakai di Indonesia. Ya, tapi ini ada
Seat itu lapisan, ini ada inner bending, armor biasanya dia pakai steel wire, luarnya ya biasa insulasi warna hitam. Dia ada twist pair, berarti dia ada kabel komunikasinya. Itu menarik nih. Kayak kabel telepon, itu dibilangnya twist pair. Kalau yang ini ada kabel elektrikalnya. Nah, terus di sini ada wrap, lapisannya biasanya memakai aluminium. Ntar ada di kuliah-kuliah selanjutnya saya tunjukin kabelnya seperti kayak gimana. Siap. Nah, ini fiber optic kabel. Jadi kalau yang dipakai orang narik-narik kabel di pinggir jalan, biasanya seperti itu. Dia harus ada di sini steel wire armornya. Biasanya serat baja. Terus dia ada 37 ya. Korea 37. Ini gambarnya kayaknya kurang tepat. Ntar saya akan ambil dari provider yang lebih jelas lagi lah di kuliah selanjutnya. Ingatin saya. Coba. Nah, ini signaling system. Nah, ya ingat ya, kemarin kan ada posisi sebagai monitoring. Ada lagi sebagai controller. Monitornya buat apa aja? Nah, ini melihat koresponden atau komunikasi antara operating device, alat yang sedang bekerja, dan operating equipment. Apa tadi tuh operating device sama equipment? Kita balik lagi ke sini. Mechanical levelnya sama ini komunikasinya bagaimana? Itu di monitor. Monitor status yard. Jadi maksudnya clearance-nya bagaimana di lapangan. Terus gate mana yang ditutup. Tracknya. Point and lock detector. Stock rail, normal, reverse, locking. Terus monitor status dari sinyalnya. Biasanya ada circuit breaker. Masih ingat pada kuliah sebelumnya sama saya. Circuit breaker itu on atau off. Terus relaynya untuk lampunya mati enggak. Nah, ini ada lagi monitor vacancy atau okupansi. Dia tracknya itu kepakainya gimana? Nah, track circuitnya ada yang pakai DC, AC, atau high voltage. Kalau ada gangguan atau ada gangguan impulse tuh berarti kalau misalnya ada short. Dan ada audio frekuensi track circuit. Jadi ya kita omongin minggu lalu. Ingat kalau ada yang kentut kebauan, EMI-nya, electromagnetic interference, sama electromagnetic compatibility-nya. Ini Excel counter. Kandar. Ya. Dan ada proteksi against ini kalau kepleset. Jadi kalau relnya licin tadi tuh ada yang jatuh kepleset itu dimonitor oleh peralatan signaling system. Nah, power supply. Jadi bagus enggaknya sinyal itu juga tergantung dari power supply. supply. Ya. Jadi kalau misalnya dia sinyalnya naik turun, maka tidak akan bisa memonitor dengan baik. Terus efisiensi power supply-nya itu bagaimana? Makanya perlu ada planning. Itu biasanya studinya disebut grid impact study. Ingat-ingat ya, grid impact study. Dan ini reliability dari peralatannya. Tahan atau enggak, ntar ada blackout, mati semua. Pak, tadi apa Pak? Namanya Pak? Grid apa? Grid, GRID. Gimana ulang bentar Pak? Tadi. GRID. Ya. Terus spasi impact IMPACT study. Impact study. Iya. Bayangin kalau misalnya stasiun-stasiun atau peralatan sudah memakai pada pakai solar panel atau photovoltaic system. Kan
demand-nya itu akan berkurang karena orang-orang sudah pada pakai photovoltaic system atau solar panel. Nah itu nanti load-nya itu, bebannya itu akan swing. Nah itu dipelajari di grid impact study atau load assessment. Software-nya salah satunya yang paling murah itu ETAP, atau kalau mau pakai namanya ada Plexos. Tapi Plexos itu harganya satu license itu 2 miliar rupiah. Edun. Tapi ya kalau KAI suruh pakai itu ada nggak Pak kalau yang software lebih murah Pak? Biasanya nggak, KAI akan, ya saya menggantungkan ini kepada PLN. Padahal itu penting dimiliki oleh perusahaan-perusahaan operator. Oke, ini juga power supply-nya dari sistem elektrikal itu untuk signaling, dia tergantung juga dari tegangan dari peralatannya. Jadi kalau misalnya peralatan punya tegangan yang berbeda-beda, habis itu ada disambungkan dengan peralatan elektronik yang mempunyai switching tinggi. Jadi kita namanya harmonics. Itu akan menghasilkan panas, tidak membuat stabil. Yang perlu diingat kalau untuk harmonics di Indonesia itu harmonics nomor 3719. 3719. Oke, saya lanjutkan. Ini peralatan pengaman. Jadi ada automatic warning system. Jadi kalau misalnya ada error, nah ini bagaimana sensing yang paling aman? Sensing yang paling aman itu memakai elektromagnetik. Masih ingat elektromagnetik pakai apa rumusnya di semester lalu? Itu yang Bill. Betul, F sama dengan BIL. Nah itu ngedetect dari situnya ada force-nya. Susah kalau pakai mouse tinggal gambarnya. Pak, I-nya I besar, I kecil sama ya kan ya Pak? Enggak, I kecil. Tapi kan ini ya, bukan sama arus kan? Ya harusnya gini. Kalau I kecil kamu bisa ada vektornya. F satuannya apa? Newton. Ya, Pak. Terus B? Aduh, apa ya? Ampun, gue lupa lagi. Apa ya? Apa ya? Udah kalau lupa kamu ntar diingat-ingat. Medan magnet. Apa sih medan magnet? Tesla apa ya? Udah lanjut dulu. Itu PR. Ntar kalau misalnya muncul di quiz. Tesla T pasti. Oke, terus satu ingat. Kalau ditanya peralatan pengamannya buat apa? Satu, automatic warning system. Jadi yang tadi untuk kalau misalnya ada error elektromagnetic couplingnya, ingat sinyalnya errornya dideteksinya pakai apa? Pakai elektromagnetik ya. Iya Pak. Sininya nih. Terus ada anti collision device. Apa anti collision device? Apa ya? Supaya nggak tabrakan. Collision tuh tabrakan. Oh. Jadi gunanya buat apa? Itu untuk membatasi atau ngasih tahu atau membatasi satu kereta masuk ke blok yang sama. Ya. Nah, apa yang advance-nya udah pakai GPS. Melalui GPS. Ya, kalau yang advance, kalau enggak ya kamu masih pakai yang tadi ARM itu signaling yang biasa mechanical. Oke. Ini block signaling, ada dua tipe block. Satu fixed block, yang satu moving block.
Moving block itu yang CPT. Ini nanti akan ada kuliah khusus untuk tentang fixed block sama moving block, tapi saya cuma ngajarin dasarnya aja ya. Katanya, kata Pak Sumino kalau saya ngajarin pada mabok. Waduh. Terus kalau mau ya ntar belajar di mata kuliah selanjutnya, suruh bakal ada satu mata kuliah cuma tentang fixed block sama moving block. Capek juga saya ngajarnya kalau begitu. Berarti sangat rinci banget ya, Pak? Iya. Oke, tapi yang perlu diingat kalau block signaling ada apa? Fixed block sama moving block. Nanti saya akan tetap ngasih tahu dasarnya di kuliah selanjutnya. Kuliah selanjutnya. Terus ini kayak misalnya tadi ingat ada 2 kereta yang bisa iring-iringan. Nah, itu dia akan komputernya bisa kalkulasi untuk safe zone-nya. Jadi headway tetap dipantau mau berapa meter atau berapa puluh meter. Oke. Nah, ini ini kayak namanya dibilangnya mimic screen. Itu sebenarnya udah interface. Ini multimedia interface. Gaya aja dia pakai MMI. Ini contoh ada di Jepang. Ya, ini mau lewat mana keretanya, itu membatasi, ini bagian dari signaling, ini interface-nya, GUI-nya. Man-machine interface. Nah, kalau kita bilangnya sini sebenarnya udah GUI aja sih, atau multimedia interface. Biar enak apa sih Pak interface, Pak? Interface itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya, apa tuh Pak? Interaksi layarnya. Sinergi. Tatap muka Pak biasanya. Tatap muka? Masa iya? Enggak. Kadang-kadang. Kalau di ulasan-ulasan biasanya begitu sih, ulasan gadget gitu-gitu. Penghubung nggak sih Pak? Pertemuan kereta. Hubung tapi kurang tepat lah. Oke, dilanjutin dulu. Ini ada anti collision device yang tadi supaya nggak tabrakan. Ini apa sih masalah-masalah yang sering terjadi? Jadi si ACD-nya itu gagal atau terjadi tabrakan. Terus ini ada skenarionya yang masih belum diketahui atau di cover sama pihak operator. Ini kegagalan di sebentar kamu ganti sih. Halo. Operasional Vero ini. Jadi peralatan di lokomotifnya itu bermasalah. Menarik tutup pengaman. Pengamannya possible during anti-collision device failure. Jadi yang satu di kereta bermasalah, satu lagi di tracknya bermasalah. Jadi kadang dia sering melakukan pengereman yang tiba-tiba atau lagi error, sistemnya nge-reboot dia nggak kedeteksi ditabrak. Dan yang sering ditakutkan kalau kamu mendesain sistem seperti ini di Indonesia, kita perlu biasanya di luar negeri ada namanya redundancy. Redundancy itu sistem yang sama, tapi buat bahasa Indonesia cadangan. Walaupun nggak dipakai, sistem itu tetap berjalan walaupun itu nggak dipakai. Tapi begitu ada masalah baru sistem itu dipakai. Anggap aja seperti ring circuit. Terus terlalu bergantung kepada GPS. Kalau orang yang terlalu bergantung pada GPS, begitu cuacanya lagi mendung, terjadi masalah satelitnya, jadi tidak mengkoreksi tetap. Jadi harus tetap ada peralatan atau relay ataupun Wi-Fi ataupun mungkin detektor monitoring device yang tetap dipasang di rel. Nah, ini yang mungkin akan terjadi banyak di Indonesia. Poin terakhir, tidak mengconsider atau mengentengkan cost maintenance. Jadi Pak, kita minta dong buat maintenance.
Udah kurangin aja maintenance-nya, akalin aja. Nah itu sering terjadi kepada sistem-sistem yang udah nanti kita perlu ngeliat pada apa sih tabrakan-tabrakan masalah yang terjadi dan kita bedah kasusnya hubungannya sama peralatan sinyalnya itu seperti apa. Nah ini sinyal vector failure itu dibagi. Ini broken chain, lamp missing. Ya anggap aja siapa ada yang suka Madura tiba-tiba lampunya hilang. Terus ini kesambar petir, low resistant to earth, itu nggak di-maintain, jadi groundingnya kurang dalam. Terus sinyalnya, lampunya ketutup sama matahari. Terus identifikasinya salah, ini human error. Kemudian itu kerusakan seperti karatan, segala macam. Damage by staff, ada leadernya failed, human error, track circuit. Poinnya salah, harusnya dipasang sinyalnya contoh setiap 50 meter. Semuanya pasang 50 meter. Tapi ada area tertentu yang harusnya itu dipasang per 15 meter. Jadi dalam menentukan peralatan sinyal ada di mana, jangan terlalu textbook, tapi be practical. Itu terjadi pada di Singapura juga kebanyakan kalau ASN, aparatur sipil negara, semua bergantung kepada aturannya seperti ini, aturannya seperti ini. Tapi mereka tidak mempertimbangkan ada kondisi-kondisi khusus yang dibutuhkan, apalagi di dalam tunnel. Dan itu terjadi satu kecelakaan kecil lah, tidak sampai ada yang meninggal, cuma yaitu points not properly set, titik-titiknya tidak di set dengan baik. Ini di kita Excel bisa dibaca sendiri. Saya sambung lagi di jam berapa? Ini Excel counternya. Ini sensornya dipasangnya di mana? Ini di tracknya. Nanti kita bahas di kuliah selanjutnya. Nah ini nih. Apa masalah-masalah utama yang lain? Incompetency development. Jadi saya udah bilang di kuliah-kuliah saya, Indonesia itu apa yang sering terjadi? Indonesia itu mereka suka langsung ke fase implementasi. Padahal kalau kita mengerjakan atau itu harus ada fase pre-investment, gimana caranya dilakukan satu studi yang membuat jumlah investasi atau capex-nya itu capital expense lebih kecil atau nanti bisa optimal dengan OPEX. Indonesia kadang kita desain aja, tapi ntar environmental aspect yang kurang bagus, desainnya masih ada yang kurang. Kalian tahu nggak itu KCIC lagi ada masalah. KCIC itu di daerah yang dekat Cikunir itu di freeze oleh PU karena ada interface dengan LRT, jalan tol dan KCIC itu di freeze KCIC-nya daerah Cikunir. Itu kenapa? Itu incompetency development in design, production, verification, and validation. Application logic. Jadi jangan terpaku pada aturan saja, tapi aturan itu ada nggak pasal-pasal khusus yang perlu ditambahkan. Jadi, nih, satu lagi, most company depend on the vendors for design. Kamu tahu contohnya untuk di LRT itu pemerintah mengasih kepada BUMN. Di BUMN itu mereka baru pertama kali bikin LRT yang di bawah Jakpro ya. Mereka nggak tahu desainnya itu harus bagaimana dan semua menyerahkan vendor. Apakah semua vendor sudah pengalaman di railway? Belum juga. LRT baru proyek pertama gitu. Sampai sekarang saya suka bercanda sama Pak Indarto, Pak Wika udah bisa handover belum? Belum. Karena mereka tidak. Karena mereka harus mereka terlalu bergantung kepada vendor.
Oke, terus ini yang kedua alam. Biasa karena sambar petir. Itu juga sambar petir harusnya pada saat desain harus dihitung namanya, kalau di Singapura ada namanya Code of Practice number 53 ya. Nanti saya ajarkan itu masalah grounding. Nanti di kuliah selanjutnya bagaimana memproteksi sistem sinyal supaya nggak sambar petir. Terus non availability of user-friendly diagnostic tool flowchart. Jadi sistemnya ribet, sedangkan apalagi anak-anak milenial nih ya, Pak, ada grafiknya. Pak, ini nggak ngerti ya. Kalau operator itu harus dilihat bagaimana kalau mendesain suatu sistem jangan terlalu ribet. Tergantung kepada skop pekerjaannya. Kalau misalnya interface-nya dipakai untuk engineer, ya jangan operator suruh pakai itu. Harus disederhanakan. Oke, lanjut. Ini euro string atau schedule. Jadi tadi scheduling. Ini bagaimana untuk schedulingnya itu bisa diatur lah. Ini saya mau nunjukin, masih bisa pada dengar kan? Halo? Ada Apa, Pak? Masih, Masih Pak. bisa dengar ya? Oke, cross and switch. Ini videonya 6 menit. Suaranya masuk kan ya? Nggak ada, Pak. Belum Ada Pak, suara? coba. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Bentar, saya berarti harus ganti ke tunggu ya. Dengeran suaranya kan ya? Tadi? Dengar, Pak. Oke. Ada. Switches and crossings play an essential role in connecting the rail network. We use them to guide trains from one track to another and to enable lines to cross paths. Put simply, they're the junctions that allow us to create a multi-lined, multi-routed rail network. Kamu bayangin ya, kalau misalnya tadi kereta kecepatan tinggi kayak gitu, mesti digeser satu-satu lama, gimana mau efektif kan? Makanya kita menggunakan teknologi supaya prosesnya lebih cepat. At Network Rail, we own over 20,000 switch and crossing units. They come in many different shapes and sizes, and all are made to measure for their specific location. To understand how switches and crossings work, we first got to look at the wheel-rail interaction. Train wheels move along the rails guided only by the pound coin-sized area of wheel that sits on the railhead. The wheel rim, or flange, doesn't normally touch the rail. Flanges are only a last resort to prevent the wheels becoming derailed. A switch can guide a wheel in one of two directions. A crossing creates a gap in the rail for the flange to pass through. This is a switch, also known as a point. It's the moving part of the switch and crossing layout, and is made up of two long blades which can move across to guide the train one way or another. This is the switch rail, and this is called the toe.
This is called the stock rail. It's a non-moving part of the switch. The two switch blades are fixed to each other by a stretcher bar to ensure that when one is against its stock rail, the other is fully clear and will provide room for the wheel flange to pass through cleanly. This is a crossing. It's the non-moving part of the switch and crossing layout that allows a train to pass in either direction once the switch has been set. This is the nose of the crossing. Either side of the crossing area, wing and check rails are provided to assist the guidance of the wheel sets through the crossing. Crossings can be either fabricated, made up of two machined rails joined together, or they can be cast as a single unit. Modern crossings are now cast from manganese steel, which is an advanced alloy that gets harder with use. This is an important property, as the nose of the crossing can take high impact loads as train wheels pass through. My name's Lawrence Walton and I'm a graduate engineer working for Network Rail. I'm here today to teach you about... Nah, ini sarjana dari rel perkereta apian, kamu nanti harus bisa ngejelasin kayak gini nih. switches and crossings. The most simple form of S&C is the turnout. This is a left-hand turnout. As you can see, it diverges from the main route in a leftward direction. This is how it works. In normal mode, the left-hand wheel rolls along the switch rail, and there's flangeway clearance for the right wheel to continue along the stock rail. The inside surface of the right flange is kept on course by the check rail. This restrains the wheel set and ensures it is directed along the correct route. Meanwhile, the left wheel transfers contact between the different parts of the crossing. That's where there's a high impact load. In the reverse, the right wheel rolls over the switch rail and follows its geometry. The inside surface of the left flange is guided by the check, forcing it to follow the stock rail on the new route. And the right-hand wheel makes the crossing, again impacting a load on the crossing nose. There are many different types of switch and crossing on the network. They include turnouts, diamonds, crossovers, and slip-ends. The type we use is determined by a number of factors, including the number of lines involved, frequency of use, and running line speed. Trains travelling at high speeds need long switches and crossings. At low speeds, such as in stations, trains can make tighter turns. Train movements across the network are set and controlled by signallers, who use switches to set routes for trains. Switches can be propelled by various devices. One of the simplest forms is a ground frame setup, a series of rods and cams attached to levers and signal boxes. These are now largely being replaced by remotely operated hydraulic and electromechanical devices. Seen by rail sides all across the country. Nah, kalau tadi biasa yang mechanical hanya pakai lever. Kalau electromechanical dia pakai hydraulic. This is an HW2000 machine. This is electromechanical. What we have here is your drive motor. To check the motor has done its job, over here we have an interlocking and detection system. Detection tells us when the points are completed the travel and locked. Locking holds the points in this state, so they cannot be physically moved, so when a train runs over the top, it remains in position. Facing point locks are one of the most important safety features on the S&C layout. They ensure that the points cannot be moved when set. This is important because failure to lock the switches could cause a derailment. As engineers, we face an ongoing challenge to maintain and improve our switch and crossing assets. Trains can create large impact and lateral forces as they change course, and these forces can cause wear and deformation. Pertanyaan saya, kalau misalnya maintenance-nya gagal, apa yang terjadi pada crossing di switch ini?
Ini sangat Anjlok lah pasti katanya Pak. Anjlok Pak. Jatuh. Blok Pak. ya Kan masalah. yang paling parah adalah di rel atau keluar rel. Ya. Balik. Wear and deformation. Switches and crossings, therefore, have a limited lifespan before we need to replace them. Less than 5% of track miles are made up of switches and crossings, but over 17% of our maintenance budget is spent on them. We'll continue to research and develop new inspection techniques and material usage to increase performance. Pertanyaan saya sampai sini, apakah pada saat ini sudah ada teknologi yang menggantikan para rail engineer untuk turun ke track? Halo? Halo? Apakah sudah ada teknologi yang menggantikan manusia, human, untuk mengecek ini secara manual? Saya sih ada Pak. Hah? Udah ada teknologinya belum ngegantiin manusia untuk ngecek? Kayaknya belum Pak. Nggak tahu deh. Nanti saya tunjukin di akhir ya. Bapak. Pak. Pak nggak ada suaraan Pak. Udah habis. Udah selesai. Oh iya maaf Udah. Mbak. Pak Edwin, Demel baru bangun, boleh gabung nggak? Siapa? Udah telat tuh. Aduh. Baru banget. Aduh. Boleh di absen nggak Pak? Mau langsung join? Kenapa telat? Apain Baru tuh? bangun dia nggak bisa nggak bisa buka WhatsApp-nya Pak, memorinya full gitu, jadi dia nggak tahu kalau ada kelas. Kan kelas kan tiap hari alas. Baru bangun Pak. Habis ngapain lagi tuh semalam? Berarti kalau kuliah biasa nggak datang dong. Semalam lagi sama saya, Pak. Waduh, berapa ronde itu? Boleh join nggak Pak? Ya join Cuma aja. 3 kok, Pak. Di absen nggak Pak? Enggak lah. Ya, Enggak. Peringatan pertama warning aja. Ingat aja kalau 4 nggak bisa. Aduh. Kalau udah 4 kali nggak bisa ikut ujian loh. Yang saya kemarin gimana, Pak? Pulang Jawa. Ya, itu kan deritamu. Kan harusnya lockdown, tapi jalan-jalan. Berarti nggak hadir kan, Pak. apa nih? Dia nggak hadir ya, dia tetap ya. Dia nggak hadir. Berarti yang nggak hadir Dea, Galang, Ajeng, Ahok ya. Harga nggak datang. Bagas pulang kampung Pak. Corona, woi. Bagas lagi kecil lilitan Mbak. Kondangan. Bakalnya kondangan. Bapak saya baru join. Coba lihat video dong. Sebagai hukuman harus ada video mana Demel yang baru join. Videonya dong. Nyanyi halo Bandung. Kalau nggak di absen loh. Sambil nyanyi halo Bandung. Videonya mana videonya? Kalau nggak di absen loh. Kenapa Pak? Videonya mana? Kalau nggak di absen. Ayo. Masalahnya posisinya ada di mana ini? Malu Pak. Masih sama saya, Pak.
Coba dong. Mas Den. Kalau Ini nggak di absen loh. Pak Sumina suruh gabung, ntar nggak di absen. Oke, tadi saya sampaikan kalau misalnya ada nggak yang bisa ngecek menggantikan teknologinya. Jawabannya ada. Ini contohnya nih Tunnel Fox. Ini dipakai di rel Singapura, dia bisa ngecek kalau ada komponen-komponen dari signaling baik secara sipil maupun secara elektrikal. Dan ini disebutnya adalah untuk kereta api. Tunnel Fox. Yang kedua, jadi kita bisa mengendalikan kalau ini untuk maintenance-nya itu hanya dipasang circuit board atau PCB, jadi bisa memaintain seluruh signal dari rolling stock. Ini sekadar sharing dulu yang pernah saya pakai. Kayak ini juga karena kan kalau misalnya di tunnel tuh bahaya dan mereka harus melakukan maintenance itu dari jam 1 sampai jam 4. Jam 4 itu harus sudah beres-beres. Jadi kalau kamu ngecek ke tunnel satu persatu, kamu ganti kabel apa segala, kalau tidak tepat, maka kamu lagi narik kabel di tengah-tengah harus sudah balik lagi. Apa yang dilakukan itu di rollback, balikin lagi. Jadi kalau pakai Tunnel Fox ini, dulu kita sudah bisa memastikan area mana yang akan dikerjakan, durasinya berapa lama, dan itu akan lebih akurat. Ini sebagai referensi saya taruh ke Google Map ya. Kok Google Map sih? Ke Google Docs. Oh salah. Saya taruh ke sebentar. Ini kan saya ada lecture notes. Tadi udah saya share. Ini 01 lecturer. Akan saya bagi ada 3. Satu lecturernya, nomor 2 itu ada reference. Yang ketiga yang akan saya upload itu di recording video. Jadi recording video nanti ini kan udah saya share, harusnya kemarin udah ada emailnya saya kirim. Kalau yang tadi email mana ya, dari si Deno. Jadi Tunnel Fox-nya saya taruh ke referensi. Jadi kalau yang untuk baca-baca, dan ini produk dari Singapura atau Asia. Tadi Bapak kirim email kelas. Nah, ini kalian kan, ini udah saya share nih. Anyone can link. Jadi untuk hari ini. Coba kita lihat ke untuk hari ini. Coba sisanya berapa orang nih? 27 orang. Kayaknya ada yang double Pak akunnya Pak. Siapa tuh
Enggak deh. Kan nama Bapak 27 ya? Iya, kalau kita lihat di kelas, ya nggak, Mario nggak ada kan, Ahok nggak ada. Ahok nggak ada, Galang nggak ada, sama Dea nggak ada ya. Ya itu doang lah. Saya screenshot dulu ya. Jangan ada yang keluar dulu. Mau saya screenshot. Pak. Nah dulu lagi mau screenshot. Sabar dong. Bagas Apa-apa aja. Pak. Pak. Kenapa sih kebelet boker ya? Oh lu gas. Dua lagi Gas nih, sabar Pak Gas. Nyapa lo. Nyapa Pak, saya nyapa. Karena alasannya lagi nih. Serat. Oke, lanjutannya aturan dari kampus tentang TLM. Ya Allah Pak. Aduh. Masih Pak. Ya, Mangan turu. nyampein aja. TLM. Ngapain? Kalian kan udah lihat capeknya kayak gimana tadi Bang kan? tuh kejang. Iya Pak. Dari mechanical cuma butuh orang, terus habis itu ke elektromekanik, sampai yang terakhir ke digital. Ya saya sebagai orang yang berkutat di bidang teknologi, anjuran saya buat mahasiswa ya tingkatkan kreativitas, terus kamu bisa berinovasi dan berproduksi, improve. Jadi jangan, kalau misalnya punya ide dan udah mendalami, jangan cuma jadi pegawai. Karena eranya udah era digital. Saya rasa kalian bisa saya harapkan bisa jadi pada entrepreneur. Siapa tahu bisa jadi company. Itu yang saya harap. Udah. Amin. Ini bukannya Salam for your attention. Ini kita baru memulai perjalanan kita untuk teknologi di bidang perkeretaapian. Benar. Oke, sekian hari ini. Apa guys? Kuliahnya bisa saya tutup. Salam TLM Pak. Mangan dulu. Tadi Demel belum ini loh. Nah, suruh salam TLM tuh Pak Demel Pak. Belum tuh pembuktian tuh. Nah. Video apa Pak? Video saman. Bener ya? Bentar. Ya udah, kalau kayak gitu udah jam 12. Terima kasih. Baterai saya udah lihat di pojok kanan udah kedip-kedip. Recordingnya akan saya matiin. Nanti tinggal dilihat di linknya. Sholat. Oke? Sholat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Jaga kesehatan Pak. Sholat Pen.